Hampir setahun. Oke. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke, sekarang coba Nisa cerita ke saya, siapa teman pertama kali yang kamu ketemu yang bukan berasal dari kampung kamu? Coba, inget nggak? Ya, Pak. Sebelumnya suara saya kedengaran, Pak. Kedengeran, oke. Clear. Saya kenal teman yang dari Kalimantan, Pak. Risma namanya, Pak. Namanya siapa? Oke. Ketika kamu pertama kali bertemu, ada cerita menarik nggak tentang, ya kan? Nah, ketika makan itu, kita selaku tuan rumah itu harus menjadi orang terakhir yang menghabiskan makanan, gitu ya. Jadi misalnya Nesha nih, namu ke tempat saya. Sebelum Nesha menghabiskan makanan ada di piring, saya itu belum boleh habis gitu. Jadi saya tunda tuh, saya tunda sedikit-sedikit makanan saya. Hingga lama-lama ketika dia sudah selesai baru saya buru-buru habiskan makanan saya. Tujuannya adalah untuk menghormati tamu kita sehingga dia tidak merasa tuan rumahnya udah duluan, selesai kok belum selesai, kok saya belum selesai gitu ya. Ada nggak cerita-cerita seperti itu di kampung Indonesia? Silakan. Kebiasaan itu sama sih, Pak. Saya juga orang Padang, Pak. Oke. Selain dari itu. Oh iya, kebiasaan ada adat dari orang Padang itu kayak orang Pariaman sih, Pak, lebih tepatnya kayak ada tabui ketika ada tabui dari Pariaman, terus ada balimau ketika mau bulan puasa. Terus kalau dalam pengucapan itu juga orang Minang itu ada 4 kata gitu, Pak. Malereng, Mandata, Mandaki, Mandan. Jadi kalau dalam pengucapan atau komunikasi itu orang Minang itu memang memperhatikan lawan bicaranya gitu, Pak. Yang tua bagaimana berbicara, yang muda bagaimana, yang sesama usianya bagaimana gitu. Oke, terima kasih Nesha sudah berbagi. Oke, baik, kita pindah ke Muhammad Hafiz Septianto. Would you like to tell us about your culture, your special culture? Sama seperti Nesha tadi, barangkali kamu punya sebuah kebiasaan di budaya. Kamu berasal dari mana, Hafid? Kalau saya berasal dari Jawa Tengah, tapi besar di Papua, Pak. Oke, coba ada nggak sebuah budaya atau kebiasaan dari tempat kamu, baik di Papua atau di Jawa Tengah, yang barangkali bisa kamu share ke teman-teman lain? Kalau dari Jawa Tengah itu, misal ada tamu yang datang tuh, itu nanti kita seringnya, walaupun nggak wajib itu, kita suguhi dengan makanan-makanan tertentu atau setidaknya ada snack-snack gitulah, Pak. Terus kalau dari adat yang di Papua itu lebih ke persaudaraan yang kuat gitu, Pak. Misal saya punya teman orang asli Papua nih, itu sudah kayak dianggap seperti keluarga gitu, Pak. Jadi sering main ke rumahnya, mungkin pulang pergi nginep nggak apa-apa gitu, Pak. Oke. Kamu karena kamu sudah anggap saudara, boleh makan segala macam tak di rumahnya? Boleh sih, Pak. Sering dikasih Boleh, makan. Ya? Sering dikasih makan ya. Oke. Kamu pernah makan papeda? Pernah, Pak. Pernah. Ada yang khas nggak di situ? Maksud saya gini, Hafid, maksud saya gini, apakah ada kewajiban dari kita sebagai pendatang atau sebagai orang luar Papua untuk nyobain papeda itu? Kalau nyobain itu nggak ada kewajiban sih, Pak, setahu saya. Tapi kalau Papua menurut saya wajib, karena itu hampir mungkin sulit di daerah lain gitu ya, Pak. Iya.
Oke, ini menarik teman-teman sekalian. Jadi ketika saya berkunjung ke Papua gitu ya, kemudian diajak makan, ini masuk ke topik kita nanti teman-teman sekalian. Jadi ada namanya papeda. Papeda itu dari tepung gitu ya, Hafid ya. Dari tepung ya kayak kalau pintas tuh kayak lem apa ya? Lem kanji dari tepung kanji itu apa? Tepung apa namanya? Indonesia tepung apa ya namanya? Tepung ubi kayu ya. Tapioka, Itu Pak. kayak lem. Tepung tapioka gitu ya. Teman-teman ya, tepung sagu ya, Tajudin, terima kasih. Tepung sagu gitu ya. Jadi orang yang tidak biasa akan melihat, makannya dipintal di ini ya, diputar-putar gitu, pakai apa gitu ya. Dan itu akan disajikan dalam sebuah pertemuan resmi gitu ya, official gitu. Jadi kalau kita berkunjung ke sana itu akan menjadi ini. Kemudian di apa namanya bukan dicampur, dicampur dengan gulai ikan gitu ya, Hafid ya, gulai ikan gitu ya. Dan untuk pertama kalinya saya makan itu saya harus mengatakan jujur, misalnya aneh di mulut saya gitu ya. Tapi kondisi seperti itu harus kita pahami sebagai sebuah bagian dari perbedaan budaya kita, ya kan? Dan saya harus memakannya dan menikmatinya sebagaimana teman-teman saya di sana menikmati itu. Jadi teman-teman sekalian, perbedaan budaya, ya kan, itu tidak menyebabkan kita harus misalnya sok jujur gini ya, misalnya, aduh gue nggak suka nih, gue nggak enak nih, jangan seperti itu, gitu ya. Tetap kita harus mengkondisikan rasa tadi menjadi sebuah. Pertama mungkin caranya nih, tipsnya kita ambil sedikit dulu dengan alasan, wah mantap nih, saya belum pernah nyobain yang begini nih, ya coba dulu ya dikit ya gitu ya, kalau enaknya nanti kita bisa tambah atau apa gitu ya. Ini teman-teman sekalian, budaya yang berbeda tadi ya kan meminta kita atau mengharuskan kita memahami bahwa ada dua latar belakang yang tidak bisa kita paksain sama gitu. Karena sebagian mayoritas teman-teman kita memang makan sagu, ada yang makan jagung, ada yang makan beras, ya mayoritas makan beras gitu ya, tapi ada perbedaan seperti itu. Oke, sekarang saya mau ke Sofa Maulidia dulu. Sofa berasal dari mana? Coba kamu pernah nggak kamu ada budaya yang barangkali di tempat lain tidak ditemukan? Silakan. Kalau saya dari Bandar Lampung, Pak, asalnya. Dari Bandar Lampung, oke. Mungkin kalau di Bandar Lampung sendiri nggak ada ya Pak ya, maksudnya yang khas banget gitu. Mungkin dari Lampung aslinya kali. Kalau Lampung aslinya, kebetulan kalau ibu saya tuh dari Waikanan gitu, ada salah satu suku di Lampung. Oke. Kalau di Waikanan itu, saya yang paling ingat tuh kalau misalkan acara nikahan, yang paling ingat itu, dia bisa sampai lama banget Pak, berminggu-minggu gitu, bisa sampai 3 minggu, dan itu ada kayak misalkan minggu pertama itu khusus untuk gadis sama bujangnya, terus minggu kedua itu khusus untuk ini apa ibu-ibunya gitu-gitu Pak. Saya kurang paham juga sih, tapi yang paling saya ingat seperti itu. Oke, jadi butuh waktu lebih panjang gitu ya. Jadi biayanya juga gede dong, Sofa ya, kalau menikah. Iya Pak. Biasanya tuh kalau nikahnya pakai adat itu biayanya bisa sampai berapa ratus juta gitu. Saya kurang paham juga. Tolong dicatat nih, pria-pria yang suka dengan orang Lampung ya, Anda jangan berani menikahi orang Lampung kalau cuma modalnya ya masih 1 juta 2 juta ya. Tolong cari duit yang banyak dulu. Enggak juga sih. Oke, terima kasih Sofa sudah berbagi dengan kita. Kita pindah ke Mbak Nurul. Mbak Nurul Astuti. Coba Mbak Nurul dari mana Mbak Nurul? Dari Sulawesi Selatan, Pak. Coba, kamu dari Maros atau dari mana? Dari Goa, Pak. Tinggal di Goa. Tinggal di Goa. Goanya bukan gua loh teman-teman. Goa, G-O-W-A gitu ya. Bukan gua. Iya Pak. Ya, Goa. Oke, gimana? Di situ ada yang menarik nggak untuk kami ketahui? Coba Nurul. Mungkin hampir semuanya tahu kali ya kalau di Sulawesi Selatan itu terkenal sama uang panainya. Jadi kalau ya Pak. Jadi kalau dalam pernikahan itu kan, kalau pada saat akad itu kan
mahar kan ya. Nah, tapi kalau di Bugis atau Makassar sendiri tuh ada juga uang panainya Pak. Jadi uang panai sama mahar itu beda sendiri. Terus biasanya itu ya, terus kalau di yang adatnya kental banget itu biasanya tingkat pendidikan kita sama latar belakang orang tua kita itu dipengaruhi sama besar tidaknya uang panai itu Pak. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, terus apalagi kalau PNS, nah biasanya itu dari pihak, sebenarnya bukan dari ibu bapaknya sih, tapi dari kayak neneknya, tantenya, omnya itu yang minta tinggi gitu Pak, dari pihak seleksi. Oke, jadi yang memberikan itu pihak laki-laki atau pihak perempuan? Pihak laki-laki Pak. Kalau cewek kan berarti uang si keluarga cewek minta uang panai segini dari pihak laki-laki. I see. Oke. Sampai hari ini masih berlangsung hal seperti itu? Iya Pak. Jadi ya pasti ada uang panainya. Oke. Misalnya kamu sekarang kan nanti gelarnya S1-nya apa ya? D3 ya, sorry. AMD ya? Iya Pak, AMD. Nah, AMD itu berapa uang panai kira-kira? kurang lebihnya berapa? Gak pernah bertanya kalau aku sendiri berapa kira-kira. Oh, harus ini ya, dirahasiakan ya? Itu juga Pak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak mau berapa. Tapi memang sih rata-rata itu kalau yang pendidikannya itu biasanya ratusan, bisa sampai 100 juta. Oh my God, ratusan juta ya? Luar biasa. 100 juta cukup, kata Nur Azizah Tajudin. Oke. Markus, kamu melihat, oke, terima kasih Nurul. Markus Yosep, kamu melihat budaya tadi, perbedaan budaya tadi seperti apa? Kan kalau misalnya, coba kayak tadi ya, kalau kamu nggak punya uang 100 juta, kayak Nurul jauh deh dari ini kamu misalnya kan, bayangan kamu gitu ya. Seperti apa kamu melihat perbedaan budaya ini? Coba Markus. Kita nggak usah ngomong ini ya, gampang nih materinya, coba lebih baik diskusi aja biar nggak ngantuk. Coba Markus, coba. Kalau saya sih Pak, karena di kebetulan papa saya orang Batak, di Batak sendiri juga ada kebudayaan yang sama Pak. Jadi perempuan itu istilahnya itu dibeli, jadi diberi sinamot. Nah itu sama juga sama adatnya. Sampai iya, jadi ya mau nggak mau cowok Batak itu wajib udah menyediakan sebelum dia memutuskan untuk menikah gitu. Berat banget jadi laki-laki di Batak gitu ya, luar biasa ya. Iya, makanya rajin merantau Pak. Rajin merantau, oke. Mantap, terima kasih Markus. Oke, teman-teman sekalian, coba saya ingin dapat cerita lagi dari Mbak Nur Azizah Tajudin. Pertama kali ketemu dengan orang yang berbeda budaya di kampus ya, teman kamu ada nggak miskomunikasi yang gue maksud ini, tapi dia ini, coba pernah nggak ngalamin hal itu? Ada Pak. Dengan siapa? Teman, tapi beda kelas sih Pak. Oke. Tentang apa kasusnya? Ini nggak tahu sih budaya tuh, mungkin kebiasaan ya Pak. Ya. Misal di sini kan sehari-harinya itu pakai saya, bukan pakai aku kan Pak. Ya. Jadi pas pertama itu pas ketemu itu saya pakai saya Pak. Oke. Terus temanku bilangnya kok bahasanya formal kali gitu. Oke. Ya gitu Pak. Oke. Banyak sih Pak. Terus tentang apa? Mungkin lebih ke penamaan ya kali Pak. Seperti kayak permen. Kalau di sini tuh kita tuh nggak bilang permen Pak, tapi kita sebutnya gula-gula. Oke, gula-gula ya. Kayak gitu Pak. Iya. Ya, saya dulu ya masih ingat banget ketika mau beli bensin. Kalau beli bensin itu mana Nesya kalau di Padang tuh apa ya? Bensin itu minyak ya, minyak. Jadi nyebutnya minyak. Jadi ini motor nggak beli minyak dulu gitu kan?
orang teman saya bingung, minyak, lu maksud lu minyak tanah atau apa nih gitu kan. Nah, kayak gitu. Padahal maksudnya bensin gitu ya. Hal-hal seperti itu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ceritanya teman-teman sekalian. Coba next dulu, Nesya. Oke, pertanyaannya, mengapa kita belajar komunikasi antar budaya? Ada yang bisa bantu saya? Mbak Siti Kurniapati, coba. Mengapa sih harus kita belajar komunikasi antar budaya? Supaya tidak terjadi miskomunikasi itu, Pak. Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Iya, Kamu pernah ngalamin terjadi miskomunikasi? Sepertinya enggak, Pak. Soalnya kan sudah dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Luar biasa. Kamu pernah ke luar negeri? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kamu punya teman di luar negeri? Yang dari Indonesia yang kuliah di sana ada. Enggak ada tapi. Enggak ada orang. Itu orang Indonesia juga. No. Maksud saya bule. Kalau bule ada nggak bule gitu loh, nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke. Kayaknya ada. Nggak tahu. Nggak ada. Lupa. Ketika kamu beli barang di Shopee, Tokopedia atau yang luar negeri pernah lah komunikasi dengan ini? Enggak, Pak. Langsung check out. Pernah. Oke. Kamu nggak pernah pakai si itu kayak Vikina gitu, Pak? Ome TV ya? Pernah nggak sih menggunakan itu? Untuk mencari Snapchat, Pak. Snapchat. Oh, Snapchat ya. Pernah nggak? Kayak Snapchat? Nggak pakai itu, Pak. Nggak pernah ya. Oke. Oke, baik. Kemudian Mbak Rahma, coba Mbak Rahma Fitriani Ibrahim. Rahma Fitriani Ibrahim, wah mantap nih namanya. Mengapa kita harus belajar coba? Karena menurut saya tidak mungkin selama ini kita hanya ketemu dengan orang-orang yang sebudaya dengan kita gitu, Pak. Apalagi selama ini tidak, oke. Seperti kata Nia tadi juga supaya tidak ada miskomunikasi, apalagi kalau misalnya memang di lingkungan sehari-hari itu, misalnya kayak di kantor pasti ada yang beda aja, maksudnya di kabupaten aja itu pasti ada beda bersuku atau beda apa gitu, pasti ada perbedaan itu, Pak. Jadi memudahkan. Oke. Jadi ini penting teman-teman sekalian, karena yang kalian hadapi nanti dunia kerja, dunia kehidupan, kalian akan bertemu dengan berbagai macam orang. Saat ini, coba next Nesya. Saat ini ya kan kita tahu mobilitas orang sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga masalah ekonomi yang luar biasa gitu ya, di mana antar negara kita bisa belanja kemana saja seluruh dunia gitu ya. Hanya dengan 1 klik, 2 kali klik gitu kan, yang mewajibkan atau mengharuskan nanti kita berkomunikasi. Seandainya terjadi perbedaan pengertian misalnya. Kamu mau warna apa atau tipe apa, pasti ada komunikasi gitu ya dengan seller kita, dengan penjual kita yang mengharuskan kita melakukan komunikasi. Juga perkembangan telekomunikasi yang luar biasa, teknologi komunikasi yang luar biasa saat ini, ya kan ada video call, ada Ome TV segala macam tadi yang membuat jarak itu dunia itu menjadi datar, tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita gitu ya. Jadi kita dengan cepat bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, inilah 3 hal yang barangkali menjadi kenapa kita merasa penting mempelajari komunikasi antar budaya. Intinya sebetulnya itu bahwasanya karena ada mobilitas manusia yang sangat tinggi, ada pergerakan ekonomi yang dan satu lagi adalah perkembangan teknologi komunikasi. Next, Nesya. Nah, tentu kita nggak perlu belajar secara detail apa itu budaya gitu ya, teorinya segala macam. Tapi tadi dari penjelasan teman-teman tadi bahwasanya masing-masing daerah, masing-masing budaya tadi memungkinkan kan hal-hal atau nilai-nilai yang berbeda gitu ya. Misalnya di Jepang ketika orang mengucapkan terima kasih atau pertama kali bertemu dia akan menundukkan kepala gitu ya. Terus kita akan membalas menundukkan kepala. Kita harus mengangkat kepala kita terlebih dulu. Kalau nggak dia akan begini terus tuh. Kalau kita nggak ngangkat-ngangkat, kita harus paham hal seperti itu, ya kan?
terus bagaimana nanti di daerah lain ya kan, ketika menyapa ya kan, orang-orang yang akan kita sapa itu kan lebih senang. Misalnya kalau kita ke Jawa Barat, ke Bandung, teh kumaha teh, ini sabaraha, atau akan ada hal-hal yang mungkin sapaan-sapaan kecil di depan itu, di awal itu akan membuat cairnya sebuah komunikasi gitu ya. Jadi teman-teman, penting bagi kita untuk memahami bagaimana budaya lawan bicara kita, seandainya nanti ada suatu pekerjaan atau bisnis gitu ya. Penting bagi kita untuk mengetahui. Apalagi nanti ketika teman-teman melakukan survei, ya kan, survei daerah mana nih? Saya orang Padang gitu ya, masuk ke wilayah misalnya tadi, si Markus bilang orang Batak gitu ya, yang nada bicaranya keras tapi bukan marah. Ya kan? Mungkin ada teman yang dari Jawa yang lebih halus bahasanya gitu ya, bertamu atau melakukan wawancara responden yang rumah tangga misalnya kan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan hal seperti itu. Ya kan, jangan kaget, dari mana kamu gitu kan. Jangan kaget, itu biasa saja gitu ya. Selamat siang Bapak, selamat malam Bapak, selamat. Pokoknya ada hal-hal yang memang sebelumnya kita sudah pahami. Oh, karakteristik daerah ini seperti ini. Berarti saya perlu tahu ya, kira-kira tadi soal salam gitu ya, soal kedatangan, kita udah tahu misalnya mayoritas mereka petani, ya jangan datang pagi-pagi gitu ya, mungkin sore ketika mereka baru di sawah gitu ya, atau bahkan malam gitu ya. Jadi hal-hal seperti harus kita pahami sebagai sebuah bagian dari perbedaan budaya, kebiasaan dan lain sebagainya. Lanjut Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jadi Samovar 1981 mengatakan yang terkait dengan unsur sosial budaya itu membagi berbagai aspek budaya dalam 3 pembagian besar. Unsur-unsur sosial budaya secara langsung sangat mempengaruhi pencipta makna untuk persepsi, yang selanjutnya menentukan tingkah laku komunikasi, ya kan? Jadi ketika kita bicara, orang Indonesia itu terkenal misalnya apa-apa tuh dikaitkan dengan agama. Misalnya nih, kalau kita ketemu bule atau kalian pernah keluar negeri misalnya ya. Jadi suatu ketika saya pernah ke Australia, ke ABS, Australian Bureau Statistik. Kemudian ini kita bicara ini ya, kita bicara internasional dulu. Maksud saya itu ini tidak ada unsur agama, tidak. Ini kan ini ya sesuatu yang bersifat ilmu. Jadi maksud saya ini saya mulai dari mana? Jadi waktu istirahat kita ada setelahnya ada snack siang. Snack siang itu di meja di luar kelas kita itu ada meja panjang, di situ ada buah, kemudian ada roti, ada kue, cemilan-cemilan kecil lah gitu ya. Kemudian suatu kebiasaan orang sana ketika makan itu mereka berdiri aja, jadi nyomot satu, masukin ke piring, terus ngobrol gitu. Hai gitu ya, ngobrol gitu ya. Nah, saya kebetulan saya Muslim gitu, seorang Muslim gitu ya. Kemudian saya makannya sambil duduk gitu, makannya sambil duduk. Nah, dia salah seorang dari orang Australia bertanya, "Hai Eko, kamu ngapain duduk terus dari tadi gitu ya? Kamu nggak capek duduk di kelas duduk gitu kan, di sini duduk stand up katanya kan." Terus sorry saya bilang gitu kan, in my religion saya kalau makan itu disunahkan, sunah bahasa Inggrisnya apa ya? Disunahkan untuk duduk gitu ya. Terus dia kaget, oh itu ya katanya, kenapa katanya kan. Nah, saya jelasin lagi, in my religion, in Islam saya katakan bahwasanya ketika saya melakukan itu saya akan mendapat pahala karena saya mengikuti. Sorry ini saya tidak bicara ini loh ya, mohon maaf nih tidak ini mungkin kita ada yang berbeda agama ya, mohon dipahami tidak untuk ini. Jadi di dalam agama saya ketika saya duduk makan sambil duduk, minum sambil duduk itu bagian dari penghormatan saya kepada nabi saya, pada rasul saya gitu ya. Artinya dengan mengikuti semua yang diajarkan saya akan mendapatkan pahala kan. Dan mereka tertarik ketika saya membicarakan itu gitu ya.
eh, orang Indonesia apa-apa, khususnya mungkin bagi orang Muslim, itu ketika ke barat atau ke luar negeri itu, saya ketika makan pasti tanyakan dulu, ini halal nggak? Ini buat Muslim gitu ya. Sementara orang barat melihatnya, apa sih makan ya makan aja, kalau lu lapar, kalau kamu lapar, lu gue lagi. Kalau kamu lapar ya makan aja, jangan mikirin hal haram dulu. Nah, hal-hal tersebut adalah perbedaan budaya di antara beberapa kita gitu ya. Dan ini menjadi sebuah peluang untuk memulai pembicaraan, tapi juga berpotensi nanti menjadi sebuah potensi yang bisa jadi bikin ribet, rumit gitu ya. Ya, nih kalau ngajak makan si Eko nih harus nyari yang gini gitu misalnya kan, harus nyari yang makanan yang halal food atau apa kan jadi ribet tuh ya kan, yang mestinya something gampang gitu ya, menjadi ribet ketika sebaliknya gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bahwasanya ini terkait dengan pandangan hidup tentang dunia, kemudian ada organisasi sosial gitu ya. Jadi budaya itu teman-teman sekalian, bagi sebagian orang menganggap itu menjadi sesuatu yang harus gitu ya. Kalau di Sumatera Barat itu kampungnya Nesya tadi gitu ya, ada adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Artinya gini, adat itu bersendikan kepada syariat, karena mayoritas di Padang itu adat Islam. Syariat Islam itu bersendikan kepada kitab Al-Quran gitu ya. Sekali lagi, sorry ini bukan bicara agama, ini contoh saja. Jadi ada hal-hal tentang pandangan hidup ya, orang-orang tertentu di sebuah kebudayaan itu yang menjadikan budaya tadi ada landasan hukumnya di atas, kemudian ada landasan hukumnya lagi di atasnya gitu. Yang ujungnya misalnya adalah agama atau kitab gitu ya. Nah itu menjadi aspek-aspek terkait dengan sosial budaya. Next, Aisyah. Nah, si Haris dan si Moran, saya nggak kenal orang ini, mengajukan 10 klasifikasi umum sebagai model sederhana untuk menilai dan menganalisis kebudayaan secara sistematik gitu ya. Tidak ada komunikasi, ada pakaian, penampilan, makanan, dan cara makan, konsep dan kesadaran tentang waktu, pemberian imbalan dan pengakuan, macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman, ya, ketika kalian misalnya katakan melakukan survei, katakan nih, mohon maaf ketika misalnya teman-teman pergi ke suatu daerah yang khas gitu ya, katakan Aceh, saya nggak tahu nih Mbak Tengku Masyita nanti bisa share ke kita. Di Aceh itu kan ada kewajiban untuk menggunakan pakaian muslim bagi muslim loh ya, bagi muslim. Ingat loh, bagi muslim. Orang Aceh itu tidak mewajibkan pakaian muslim kepada non muslim, setahu saya lah ya. Nah jadi ketika katakan kita seorang non muslim ya, misalnya harus melakukan pencacahan atau melakukan ya pendataan di daerah yang mayoritas muslim, tentu kita perlu menyesuaikan pakaian kita dengan budaya setempat yang ada, walaupun secara agama kita tidak mewajibkan hal itu gitu ya. Minimal kita menggunakan pakaian tertutup. Itu enggak Mbak Tengku Masyita? Benar enggak? Kamu orang Aceh bukan? Sumatera Utara dia, Pak. Oh my God, sorry. Yang ini tadi siapa? Robi ya? Iya, Rob? Oh, enggak, Pak. Saya Sumatera Utara juga. Tapi pernah. No, yang nyaut tadi siapa? Oh, Markus, Pak. Oh, Markus luar biasa, tahu semua dia ya. Iya. Keren. Okay. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi pakaian, penampilan pun harus kita sesuaikan ya kan, untuk ketika nanti ya, ini kan saya mencoba praktikal saja ya, bahwasanya nanti ketika teman-teman masuk ke wilayah-wilayah tertentu yang di sana mayoritas, kalian harus seperti ini. Baru saja saya sharing nih ke teman-teman. Baru saja saya ketemu dengan sekelompok pegawai, dengan 5 orang pegawai BPS yang tadi kebetulan setelah rilis tadi, mereka mau melakukan pendataan ke beberapa kantor di daerah Sudirman, ya, mau ketemu dengan beberapa perusahaan asing untuk melakukan beberapa pendataan. Saya tanya ke mereka,
bawa apa sana? Nggak ada, Pak Eko bawa kuesioner aja. Habis kami nggak punya souvenir. Oke. Yang lain buku atau publisitas atau apa? Nggak ada. Cuman bawa kuesioner saja. Oke, saya bilang gini. Kemudian saya coba kasih mereka sedikit tips gitu ya. Coba dibawa satu atau perlihat ke mereka nanti satu publikasi kita, buku publikasi kita yang mengkaitkan data yang mereka berikan itu, misalnya kita minta data berapa produksi mobil Toyota tahun ini gitu ya. Kita pergi ke perusahaan mobil gitu ya. Sampaikan ke dia, Pak, Ibu, data produksi mobil tadi itu kami gunakan untuk dapat berapa share sumbangan sektor industri mobil di Indonesia kepada pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Ini loh Pak, datanya nanti menjadi seperti ini. Nah, data ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan apakah industri mobil kita itu akan dikembangkan atau cukup impor mobil seperti itu. Jadi penting bagi kita meyakinkan responden ketika mereka memberikan data kepada kita, data mereka itu kita olah, ya kan, kita klasifikasi segala macam, yang ujungnya menjadi sebuah data publikasi yang bisa dimanfaatkan bagi pemerintah untuk membangun sebuah perencanaan yang lebih baik. Nah, mindset seperti itu penting teman-teman sekalian ketika kita menghadapi perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan yang memang perlu tahu why, kenapa saya harus memberikan data ini kepada kalian. Kenapa saya harus wajib memberikan data ini kepada kalian? Mereka perlu tahu hal seperti itu. Simple, tapi kadang-kadang kita melupakan. Kita fokus kita bagaimana cara mendapatkan data mereka, bisa menjawab semua isi kuesionernya, dan kita melupakan isi benefit yang barangkali mereka dapatkan secara langsung. Apalagi kalau mereka tidak merasa manfaat buat perusahaan saya apa gitu ya. Saya berikan semua informasi, apa manfaatnya buat saya? Nggak ada kan. Itu sering banget responden kita mengatakan hal seperti itu. Nah, perlu bridging seperti itu teman-teman sekalian. Jadi perlu memperlihatkan secara real, secara nyata, ini loh Pak, data ini kami tidak punya, ya kan, jika Bapak tidak memberikan data dari perusahaan Bapak. Oke. Next, Nesya. Banyak banget ya teman-teman sekalian terkait dengan teori ya, tapi pada intinya adalah bagaimana sebuah komunikasi antar budaya tadi bisa dipahami sebagai satu seni atau suatu pemahaman, suatu interaksi bagaimana dua sumber, dua kubu, dua si pembicara dan pendengar tadi melakukan sebuah komunikasi dan membangun saling pengertian, gitu ya. Penting bagi kedua belah pihak untuk saling mengerti apa pesan yang ingin disampaikan. Next. Nah, di model komunikasi antar budaya ini, si Devito menjelaskan bahwasanya ada dua pihak yang di dalam hal ini saling berkomunikasi, gitu ya. Jadi model ini menjelaskan lingkaran yang menggambarkan budaya dari komunikator, ya kan. Ini ada kotak kecil di dalam lingkaran menggambarkan komunikatornya baik sumber ya maupun penerimanya. Nah, dalam model ini masing-masing komunikator adalah anggota dari budaya yang berbeda. Dalam beberapa situasi ya teman-teman sekalian perbedaannya mungkin kecil gitu ya. Misalnya antara orang Jawa dengan orang Banten gitu ya. Mungkin tidak terlalu ini, tapi ketika sudah masuk ke dalam di Indonesia itu kan ada sekitar berapa ya bahasa? Berapa? 700 itu berapa bahasa gitu ya. Belum gitu ya. Nah, semua pesan yang dikirim dari konteks kultural yang unik dan spesifik ya kan akan mempengaruhi isi atau bentuk pesan yang ingin kita sampaikan ya. Izin Pak, saya ke toilet. Oke, Markus. Oke. Nah,
Coba next. Nah, sekarang saya ingin nanya, kira-kira menurut Elza sudah bagus ininya, cuacanya apa namanya, jaringannya udah bagus? Sudah Pak, sudah ya, berhenti okay. hujan. Sudah berhenti hujannya. Kira-kira apa menurut kamu yang menyebabkan sulitnya terjadi komunikasi antar budaya itu? Karena mungkin karena menurut saya dia kayak kurang memahami budaya lawan bicaranya kali ya Pak. Jadi tidak lancar komunikasinya. Itu Pak. Iya. Jadi kurang memahami gitu ya. Kamu pernah punya pengalaman nggak bertemu dengan orang yang mungkin berbeda budaya dengan kamu, terus kamu sudah jelaskan berkali-kali dia masih belum nangkep, atau pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kalau saya yang menjelaskan enggak sih Pak, mungkin waktu komunikasi sama teman-teman dari timur kali Pak, jadi kayak saya tuh kurang paham pada bahasa mereka walaupun mereka udah ngejelasin berkali-kali gitu Pak. Oke. Saya sebetulnya juga punya pengalaman ya, bukan hanya dengan orang timur, dengan orang Jawa pun saya pernah mengalami hal tersebut ya, karena namanya Eko, sedang orang Jawa gitu ya. Jadi dia udah hampir setengah jam gitu kan, nangkene nang kono, apalah katanya gitu ya, saya nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian ketika saya respon, loh sampean kok diam saja dari tadi, kok nggak ngomong apa-apa gitu kan. Ya saya akhirnya jujur, loh saya nggak ngerti Mbak ngomong apa, bisa katanya. Ya segitu doang bisa aja, saya bilang gitu. Yang tadi itu saya nggak paham. Lah sampean dari mana katanya kan, dari Padang, saya bilang gitu. Kalau namanya Eko ya nggak tahu, orang tua saya dulu ngasih namanya Eko gitu. Nah jadi memang penting ya bagi kita ya untuk memahami perbedaan latar belakang budaya tadi, sehingga kita bisa mengatasi sulitnya komunikasi antar budaya tadi. Nah, teman-teman sekalian, next coba. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya gitu ya. Ada beberapa di sini ya, antara orang Belanda dengan orang Betawi, orang Portugis dengan orang Timur Leste gitu ya, komunikasi antar ras, orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Amerika, komunikasi antar etnis Melayu di Malaysia ya kan, dengan etnis Serani di Malaysia, keturunan Portugis beragama Islam. Jadi komunikasi antar budaya itu tidak hanya melibatkan budaya setempat gitu ya, bisa saja antara negara dengan bahasa Belanda dengan Betawi gitu ya. Jadi itu saling mempengaruhi gitu ya. Banyak biasa dari kita orang Belanda ya kan. Kemudian juga orang Portugis dengan orang Timur Leste gitu ya, karena memang banyak orang Portugis yang berasal dari sana kemudian berdagang atau pergi merantau ke Timur Leste atau sebaliknya ke Portugis gitu ya. Juga dengan di Amerika, apalagi di Amerika ya kan, orang kulit putih dan kulit hitam itu bahkan menimbulkan macam-macam peristiwa ya, apartheid gitu ya, di mana ada dulu, kamu pernah dengar Ku Klux Klan gitu. Ku Klux Klan itu apa ya, orang putih yang merasa sangat sangat superior yang menganggap orang kulit hitam itu inferior gitu ya. Itu bukan hanya terjadi dengan perbedaan warna kulit saja, bahkan orang kota dengan orang desa pun sering mengalami hal tersebut. Orang kota merasa sangat superior gitu ya, sementara orang desa merasa inferior gitu ya. Jadi ketika orang kota main ke desa gitu ya, dan mereka melakukan sesuatu yang sifatnya bisa jadi kayak melecehkan ya Pak, menganggap orang desa itu bodoh gitu ya, itu menyebabkan potensi-potensi konflik yang nanti bisa berkembang menjadi sebuah konflik yang besar gitu ya. Kemudian apalagi sebaliknya, banyak juga cerita-cerita ketika orang desa ke kota gitu ya, dan merasa inferior, merasa rendah diri karena tidak bisa berbahasa Indonesia atau bergaya orang kota, nggak bisa ngomong lu gue gitu ya. Jadi
itu juga menyebabkan terjadinya beberapa potensi. Nah, komunikasi antar etnis ini apa lagi, ya kan? Banyak hal, misalnya yang A bicara dengan etnis ini, si B bicara dengan etnis ini, kemudian terjadi perbedaan budaya yang satu merasa tadi lah kayak di Sulawesi, di Batak juga, di Minang juga misalnya yang perempuan meminta uang dapur, uang apa namanya gitu ya, sementara yang laki-laki merasa tidak perlu segala macam. Nah, itu juga menjadi perbedaan-perbedaan yang akhirnya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan prasangka dan lain sebagainya. Oke, next Nesha. Terima kasih Nesha ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu macam-macam, teman-teman sekalian. Jadi ada komunikasi antar bangsa yang berbeda, ya kan? Komunikasi antar subkultur yang berbeda, komunikasi antar kultur dan subkultur yang dominan, gitu ya. Komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Laki-laki katanya cenderung mendominasi perempuan. Coba, Aida, kamu setuju nggak dengan pernyataan itu? Ini mendominasinya dalam konteks komunikasi gitu atau enggak bakal? Soalnya kalau kamu boleh pilih mendominasi dalam hal apa? Kalau komunikasi, kalau saya dan teman-teman saya sendiri sih Pak, kalau misalnya saya lihat-lihat itu, kalau misalnya kayak sudah kenal gitu kayaknya bisa imbang gitu Pak antara laki-laki dan perempuan. Cuman kalau misalnya saya ketemu yang lebih tua gitu kayak om-om atau teman ayah ibu, itu kayaknya yang lebih mendominasi kalau laki-laki yang lebih tua itu sih Pak. Kamu udah punya pacar belum? Enggak Pak. Seandainya, coba kamu bayangkan kamu punya pacar. Terus kira-kira kamu mendominasi dia atau kamu ingin dinominasi? Tahu Pak. Kebayang. Imbang lah Pak, biar komunikasinya lancar gitu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oke, saya tanya Maudi dulu. Kayaknya Maudi ini termasuk yang mendominasi nih. Maudi, kamu gimana? Ayo dong, share pengalamannya dong. Ya. Kalau menurut kamu gimana? Saya sependapat. saya sependapat sih Pak sama Aida, karena kebetulan belum punya pacar juga, jadi nggak tahu kan Pak siapa yang mendominasi. Tapi kayaknya sih tergantung orangnya sih Pak. Kalau yang tipenya ribut juga kayak saya, kayaknya sama-sama mendominasi itu Pak. Coba bayangkan pacar kamu Kim Tae-chung, kata si coba si Kim Tae-chung. Coba kalau kamu punya pacar seperti sosoknya si Kim Tae-chung gimana? Saya tuh Pak ribut terus tiap hari Pak, heboh. Gitu ya. Dianya yang tertekan. Dianya yang tertekan ya. Oke. Saya balik ke cowok nih nanyanya. Faslul, coba kamu Faslul. Kamu kalau punya cewek kayak si Maudi tadi gimana? Setahu saya Maudi sih nggak terlalu banyak bicara sih Pak, setahu saya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Dia banyak bekerja ya. Iya Pak, lebih gampang disuruh. Berarti kamu mendominasi dong. Enggak, kalau saya Pak, saya dibilang banyak disuruh. Gimana? Kalau saya pribadi Pak, tergantung sih perempuannya yang apa dulu. Oke. Sebetulnya kalau cowok itu ya, kalau bicaranya agak lebih dewasa, sebetulnya saya nggak tahu nih. Kalau laki-laki itu, kalian belum pada menikah sih ya, jadi susah untuk membicarakan topik ini. Tapi topik ini menjadi menarik ketika nanti kalian masuk ke dunia pernikahan gitu ya. Ketika kalian masuk ke dunia pernikahan itu akan kelihatan itu. Kalau perempuannya suka mendominasi akan seperti ini gitu ya. Kalau laki-lakinya suka mendominasi akan seperti ini. Nggak apa-apa dibahas aja. Oke, Nur Razia, nanti kita cari sesi sendiri ya. Oke.
Oke, tapi menarik ya. Jadi gini, tadi Aida malu-malu mengatakan, jadi dominasi laki-laki dan perempuan itu sekarang menjadi sebuah sebuah topik yang sering memicu sebuah pertengkaran dalam sebuah pernikahan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kalian kan udah dewasa semua. Misalnya kita bicara aktivitas malam hari, gitu ya. Itu kalau tidak dibicarakan secara spesifik, kemudian terjadi satu pihak mendominasi pihak lain, itu nggak usah dibahas deh. Nanti kita cari topik lain. Oke, next. biar kepo Mama Afid udah pengen tahu lanjutannya apa kita. Oke, next dulu. Oke. Dimensi komunikasi antar budaya, tingkat masyarakat mempelajari dari para partisipan, konteks sosial kompetensi komunikasi antar budaya selalu dilalui oleh pesan-pesan antar budaya baik berdasarkan maupun nasional. Nah, teman-teman sekalian, kita udah bicara misalnya bagaimana ini praktikalnya nanti ketika kalian melakukan wawancara atau mendapatkan data di lapangan gitu ya. Ketika kita salah menggunakan bahasa nonverbal kita itu bisa pakaian, bisa gerak tubuh, mimik segala macam gitu ya. Itu akan menjadi kontraproduktif dengan hasil yang ingin kita dapat gitu ya. Jadi misalnya kita datang ke sebuah rumah, terus karena kebiasaan kita yang ini misalnya kakinya diangkat gitu ya. atau kebiasaan inilah sesuatu yang barangkali mungkin ini kalau di Padang itu ketika kalian makan di warung kakinya satu naik ke atas kursi gitu ya, kakinya gimana saya mempraktekkan ya, misalnya seperti ini kelihatan nggak kalau seperti ini misalnya kan seperti ini itu biasa saja karena bagian di Padang itu sesuatu yang biasa gitu. Padahal tidak berlaku untuk beberapa daerah tertentu yang memiliki adat atau kebiasaan-kebiasaan tertentu juga gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dengan bahasa atau komunikasi nonverbal gitu ya. Next. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita bicara sekarang tentang bagaimana kelompok muda ya yang berasal dari kawasan-kawasan budaya timur, budaya barat, Amerika dan sebagainya itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan budaya tadi. Jadi ketika kembali ke pengalaman saya di Australia tadi, ketika saya bicara soal bagaimana saya harus makan itu duduk, minum itu duduk gitu ya, menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka untuk mengenal lebih jauh bagaimana budaya Indonesia gitu ya. Saya katakan ini bukan budaya Indonesia, ini budaya agama atau kebiasaan atau aturan yang dibuat oleh agama saya gitu ya. Dan itu menjadi sebuah topik pembicaraan, ya kan? Terus kemudian saya juga bertanya kepada dia bagaimana penggunaan tangan kanan dan tangan kiri, misalnya kan? Saya menggunakan kanan gitu ya. Dan bagi mereka, bagi teman-teman di barat itu kan nggak ada masalah, mau kiri mau kanan nggak ada masalah gitu ya, karena ya sama aja gitu ya. Terus itu menjadi menarik gitu. Itu menjadi sebuah pintu untuk kita memulai sebuah pembicaraan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak hal walaupun ada perbedaan pendapat tadi, ada perbedaan budaya tadi, tapi itu menjadi sebuah pintu untuk membuat sebuah diskusi gitu ya, untuk memulai sebuah diskusi. Jadi kalian nanti kalau bertemu dengan orang asing, dengan orang bule atau dengan siapa saja di bandara atau di mana gitu kan,
jadikan perbedaan tadi itu sebagai sebuah pintu masuk untuk membuat sebuah diskusi. Tapi ingat, jangan juga sampai menjadi itu sebuah pintu masuk untuk kita cekcok gitu ya, atau bertengkar gitu ya. Oh, gara-gara lu nih, misalnya gini, ketika kita makan pakai sumpit di Jepang ya, di Yoshinoya ya, Yoshinoya ya, restoran Jepang itu, ya kan, yang ada mangkuk nasinya gitu ya, atau di restoran di Hoka Bento deh, dari mana. Nah, kita tidak boleh menancapkan sumpit kita ke nasi itu, karena itu bagi mereka sesuatu yang tabu sifatnya gitu ya. Dan banyak hal lagi yang harus kita pelajari sehingga perbedaan tadi tidak menjadi pemicu pertengkaran. Oke, coba nanya lagi ke Mbak siapa ya? Taslu udah coba kamu cerita deh, di daerah kamu ada ini nggak? Ada hal-hal yang menarik. Nah, bukan jangan pernikahan lagi nih. Nikah udah banyak banget nih. Coba hal yang lain terkait dengan tadi, kayak di kampung saya, kalau makan itu nggak boleh nasi dua. Coba mari kita kemarin. Apa ya kalau budaya kalau di sana yang terkenal sih yang orang paling banyak tahu kalau misalnya ke NTT itu Pak, keras Pak, minuman keras namanya Supi Pak, namanya Supi. Okay. Nah itu sama sirip pinang juga Pak, jadi itu kayak satu paket. Kalau misalnya di satu rumah itu biasa sirip pinang harus ada satu ya? Rumah itu iya harus ada gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bertamu itu disediain di situ. Nah itu tergantung orang yang bertamu itu apakah dia bisa makan siri atau enggak, nanti tergantung dia mau makan. Ya, intinya kita yang tuan rumah itu paling tidak harus ada itu Pak. Terus sama yang Sopi itu Pak, kalau Sopi itu udah jadi kayak minuman daerah di sana. Nah kalau misalnya di satu daerah di Alor tuh Pak, itu kalau tidak ada air minumnya Sopi Pak. Sopi itu minuman keras gitu Pak, mengandung alkohol. Kalau iya, jadi minuman sehari-hari gitu Pak. Oke, kalau saya datang ke sana, Mario, kalau saya datang ke sana, sopan nggak bagi saya? Bagaimana cara saya untuk, misalnya kan saya namu nih, kemudian saya tahu gitu ya, kalau itu misalnya minuman keras gitu ya, sopan nggak bagi saya untuk menolaknya? Atau bagaimana cara menolak yang halus sehingga tidak membuat tuan rumah tersinggung? Gimana caranya? Kalau saya sendiri juga Pak, saya juga orang sana, tapi kebetulan saya juga kan tidak minum itu kan Pak. Iya. Kalau dari saya sih, kalau misalnya tidak mengonsumsi itu ya bilang aja tidak, terima kasih begitu, saya tidak mengonsumsi itu Pak. Oh oke. Udah sopan banget sih Pak kalau di sana. Udah sopan tuh ya, artinya tidak harus gitu ya. Kemudian soal sirih pinang tadi sebetulnya banyak di beberapa daerah, di Sumbar juga ada makan sirih pinang itu. Dan dalam beberapa acara adat tertentu saya makan itu. Saya makan walaupun kayak pedes gitu ya, kayak apa gitu ya. Ya bela-belain lah makan sedikit gitu ya. Dan rasanya lumayan ini. Oke, tapi itu tidak membuat tuan rumah tersinggung ya, Mario ya? Tidak Pak, tidak buat. Tapi kalau misalnya di daerah tertentu itu yang di rumahnya itu kadang yang kayak orang-orang yang pekerjaannya itu masak Supi itu Pak. Jadi dia pekerjaan sehari-harinya itu bisa jadi ada yang rumahnya itu tidak ada air, jadi sehari-hari itu minumnya itu Pak. Jadi kalau misalnya bertamu di situ entahlah gimana Pak. Aku juga Oke. Mario, kalau saya nggak tahu, kamu tahu nggak di NTT itu kan penghasil sapi ya atau kerbau ya terbesar ya di Indonesia ya? Kamu pernah dengar nggak? Kurang tahu Pak. NTT itu salah satu produsen sapi terbesar di Indonesia, kalau saya nggak salah gitu ya. Padahal di situ air kurang ya. Di Manggarai ya? Iya, Aliudin ya, di Manggarai ya. Manggarai itu kabupaten kan ya? Iya Pak. Oke. Kamu gede di mana sih Mario? Kalau aku di Pulau Timur Pak, beda pulau Pak kami. Beda pulau ya? Pulau Flores ya. Manggarai itu Pulau Flores Pak. Oh, di Pulau Flores. Oke, thank you bro.
Oke, next. Saya ingin tahu dari coba ke kita. Barangkali ada perbedaan budaya apa? Zara orang mana? Kalimantan Timur. Coba Zahra cerita. Ini apa budaya di Kalimantan Timur yang barangkali kami perlu mendengarnya. Oh, ada anak bayi gitu baru lahir gitu ya. Jadi oh gitu, oke. Tapi itu banyak kok di daerah lain juga ada kalau saya nggak salah. Jadi apa ya? Bukan amit-amit jabang bayi, apa namanya itu? Aduh, apa ya, orok gitu ya? Dikasih lampu, dikasih itu ya? Apa itu? Kalau orang Jakarta nggak? Biar jangan ada kuyang. Kuyang itu apa, setan ya, Markus ya? Kuyang, oh tolak bala. Oke, tolak bala. Oke. Kamu pernah Zahra, berarti kamu bukan asli orang Kalimantan Timur dong? Numpang lah ya? Oh lah ya. Tapi asli orang Jawa? Oh ya, orang Jawa ini memang mendominasi di mana-mana ya? Enggak juga sih. Oke, terima kasih Zahra. Oke, Aulia Nur Hidayah. Coba cerita ke saya. Aulia orang mana? Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan. Berarti kamu punya batik sasirangan dong? Iya, salah satunya itu ciri khasnya. Salah satu ciri khasnya. Kalau di sini itu. Kalau di sini. Iya. Kamu punya berapa batik sasirangan? Lumayan banyak di rumah, banyak. Pak. Oke. Keinginan untuk berbagi kepada yang lain? Boleh, catat tuh Tengku, kamu kalau butuh batik sasirangan ya hubungi Aulia ya. Oke, Aulia, ada nggak kebiasaan di Kalsel tadi yang barangkali kami perlu mendengar cerita punya siapa? Kalau di Kalimantan Selatan tuh lebih ke perkawinannya sih, Pak. Ada banyak adatnya kayak gitu. Misalnya sebelum hari pernikahan itu pengantin wanitanya tuh dipingit sama saya lupa namanya, kayak dikerubutin sama mantan cowoknya. Bukan, Pak. Oh, bukan. Kayak namanya itu batimung kalau di sini tuh, Pak. Oh, batimung, oke. Ya. Jadi kayak perawatan sebelum hari H pernikahan. Kayak skincare gitu, kayak ke mana? Gimana sih perawatan nih? Menarik nih. Apa iya, yang Pak, dirawat? tapi lebih rawat tubuhnya, Pak, lebih ke tradisional, bukan kayak dulur. Kayak dulur gitu ya. Itu oleh keluarganya, bukan oleh calon suaminya kan? Bukan, Pak. Oh ya, oke. Ya. Mana tahu kan kita nggak tahu nih, nggak ngerti, mana tahu. Oke. Kemudian setelah dilulur dia berubah menjadi cantik atau gimana? Setidaknya lebih terawat, Pak. Setidaknya lebih terawat ya. Oke. Kemudian itu berapa hari? Itu untuk membuang keringat-keringatnya gitu. Jadi biar tubuhnya harum saat hari H pernikahan. Luar biasa, seru ya. Oke, untuk inilah bikin wangi lah gitu ya. Iya. Oke, siap, mantap. Oke, dicatat nih ya para cowok ya. Nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang Kalimantan Selatan ya, jadi harus dibersihkan dulu keringat itu biar wangi. Gitu. Oke, terima kasih Aulia. Wangi dan bersih ya, Markus tahu kamu berwangi dan bersih.
Oke, Mbak Rizka Dian Agustina ya. Rizka Dian. Coba Agustina. Kamu lahir bulan Agustus, Rizka? Iya, Pak. Oke, siap. Tanggal 17? Iya. Serius? Iya, serius, Pak. Oh my God, saya baru tahu loh. Padahal saya tadi tebak-tebak itu. Tebak apa namanya? Magis ya. Oke, Rizka. Coba cerita, kenapa kamu lahir bulan Agustus? Oh enggak. Budaya apa di kampung kamu? Di Lampung, mungkin ngelengkapin Sopa aja kali ya Pak ya. Tadi kan Sopa bilang pernikahan di Lampung itu lama. Ya sih emang lama karena misalkan nih, saya nikah dengan orang yang bukan Lampung. Ya. Nah, itu tuh nanti orangnya tuh diangkat sama orang Lampungnya, terus dikasih gelar gitu Pak. Diangkat badannya, diangkat apanya nih? Enggak. Oh. Diadopsi gitulah Oh, Pak diadopsi, istilahnya. ya. Oke. Ya, diangkat jadi anak terus biar dapat gelar gitu. Nah, itu sih buat rangkaian pernikahannya panjang. Oke. Jadi diangkat, katakan misalnya si Aliudin nih, diangkat jadi apa dia? Jadi ada panggilan raja atau apa? Gelar apa yang dapat? Ya sejenis itulah Pak. Sejenis itu. Contohnya apa? Sultan gitu. Kalau di Padang kan ada Sultan Rangkayumudo, Sultan gitu nggak? Setiap kan di Lampung kan ada juga kan Pak, beda-beda sih sebenarnya Pak. Nama gelarnya gitu. Oke. Itu ada stratanya nggak sih? Misalnya kayak nggak tahu nih orang Bali ada nggak sih nih? Misalnya ada Sudra, ada Dewa atau apa gitu ya, Krishna atau apa gitu nggak? Ada itu nggak? Atau suka-suka saudara ibu angkatnya aja? Nggak juga? Ada sih Pak, ada ini misalkan dia masih keturunan kayak keraton atau emang udah biasa aja gitu, ada urutannya juga. Oh, oke. Kamu udah punya pacar belum? Belum Pak. Kamu suka orang Lampung ininya pacarnya atau di luar Lampung? Nggak tahu sih Pak. Kan kalau pengen itu kan boleh dong, apa semacam gue pengen kayaknya gue bosan kayak sama orang Lampung, saya kayaknya bosan sama orang Lampung, pengennya sama orang Padang gitu, ada nggak? Untuk saat ini belum kepikiran sih Pak, pengennya sama. Luar biasa. Maksud saya, apakah perbedaan budaya tadi ini kalau ngaku belum tapi udah apakah sih? Ini maksudnya gini, apakah perbedaan budaya tadi yang ingin saya kejar nih, apakah perbedaan budaya tadi mempengaruhi opini kamu untuk menjadi pasangan hidup? Enggak sih Pak, soalnya dari keluarga saya pun sekarang udah banyak yang nikahnya emang enggak sama orang Lampung gitu, jadi emang udah biasa nemu-nemu keluarga saudara sepupu kayak gitu Pak. Begitu. Yeah. Kamu harus mentargetkan menikah sebelum tahun 2020 berapa gitu? Enggak? Harus ada target gitu enggak? Yang penting setelah lulus dulu Pak, kalau ada jodohnya. Harus ganteng nggak? Ganteng itu bonus sih Pak, tapi kalau bisa ganteng. Aliudin, kamu catat tuh. Jadi ganteng tuh bonus bro, tidak harus tapi ya bonus lah. Oke. Rizka Kut tuh kata aku. Oke. Bismillah. Cebol tuh. Oke, terima kasih Rizka. Baik, teman-teman sekalian. Jadi jangan dikira tadi perbedaan budaya tadi tidak menjadi masalah ketika kalian mulai jatuh cinta, ya kan? Maksud saya itu gini, jadikan referensi budaya tadi menjadi modal bagi kalian untuk misalnya nih rata-rata orang tua kayak saya nih, saya kan orang tua nih karena sudah punya anak ya, orang tua itu pasti pengen anaknya mengikut budayanya dia. Jadi misalnya anak saya si Alif itu, saya pengen nyanyi orang Padang. Nah, kayak Nesha nih boleh nih jadi menantu saya kan gitu ya. Karena apa ya? Jadi nanti ya bayangan saya kan Alif sama Nesha misalnya kan bisa pulang kampung gitu kan. Saya juga lebih enak gitu ya ketemu ngobrol segala macam. Nah artinya kalau kalian nekat nanti misalnya naksir orang di luar budaya kalian harus lebih mindsetnya harus lebih terbuka, ya kan? Harus lebih bisa memahami latar belakang ininya, selain pendidikan dan lain sebagainya, budaya dulu deh. Kalau nggak ribet setengah mati, serius, ribet setengah mati.
saya saja yang sama-sama orang Minang tapi berbeda daerah itu akan perlu penyesuaian. Misalnya makan siang atau makan pagi atau sarapan gitu ya. Itu mertua saya lebih senang itu makannya di warung gitu ya. Jadi kalau pagi tuh saya langsung diajak sama dia tuh. Kok cari makan yuk di warung. Karena di warung itu dia bisa ngobrol dengan temannya sambil ngerokok, sambil minum teh telur gitu ya. Sesuatu yang bagi saya tuh aneh. Kebetulan saya tinggal di kota Padang ya. Istri saya itu di Payakumbuh daerah pedalaman lah gitu ya, bukan di kotanya. Ya. Nah itu juga membuat ada perbedaan seperti itu. Jadi setiap pagi diajak makan sama mertua keluar gitu kan, padahal di rumah ada gitu ya. Itu masih sekampung, masih satu ini gitu ya. Jadi teman-teman perlu memahami hal-hal seperti itu sebelum memutuskan itu. Itu quote dari saya. Catat dong Aliudin luar biasa. Saya Batak Jawa Manado Pak, adatnya beda banget Pak. Nah tuh Markus luar biasa, ada Batak, ada Jawa, ada Manado lagi kan, luar biasa tuh. Adatnya beda. Oke. Next slide please. Lewatin dulu ini konteksnya. Oke. Nah, ini dia. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Jadi nanti bahasa teman-teman sekalian itu akan membantu kalian dalam menjadi pemersatunya tuh bahasa. Misalnya ketika kalian bertemu dengan orang yang beda budaya, jangan misalnya sok-sokan, bukan sok-sokan. Misalnya masuk ke itu tadi ke Bandung gitu ya, kumaha teh atau apa ya bahasa Sunda gitu ya, sok akrab, sok gaul, sok apa gitu ya. Hati-hati gitu ya teman-teman. Mending main aman dulu ya kan. Main aman dulu misalnya ketika menegur seorang teman bahasa Indonesia dulu gitu ya. Jangan sok kayak bahasa Sunda ya, tapi artinya salah karena Sunda tuh ada halus kasarnya juga ya, tulisan ada halus kasar gitu ya, jadi jangan sampai salah, gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa sangat memegang peranan penting di dalam prinsip-prinsip komunikasi antar budaya ya. Makin besar perbedaan antar budayanya, makin besar kewaspadaan ya kan, pihak yang terlibat dalam kewaspadaan itu apa. Jadi kita kan karena berbeda bahasa tadi, aduh dia ngomongnya apa ya misalnya kan, bukan hanya dengan teman-teman saya bilang tadi dengan orang Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku segala macam itu sesama saya saja dengan istri saya itu walaupun sama-sama orang Sumatera Barat itu masih berbeda. Ada perbedaan bahasa yang kadang-kadang saya nggak ngerti, saya diem aja gitu kan, dialek hal seperti itu ya. Jadi penting bagi kita untuk menggunakan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia supaya kita tidak salah mengartikan. Demikian juga dengan teman-teman bule kita ya kan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, next slide please. Oke, hambatan dalam komunikasi antar budaya ya kan, beberapa penghambat ya kan yang sebagai perilaku bukan berikutnya, mengabaikan perbedaan antara Anda dan kultur yang berbeda, mengabaikan perbedaan antara kultur berbeda, ada stereotype gitu ya. Stereotype itu kita bicara bagaimana misalnya orang Padang itu didefinisikan sebagai orang yang pelit dan penuh perhitungan. Sorry ya Nesya ya. Jadi orang Padang itu katanya penuh perhitungan dan cenderung pelit. Ya. Itu persepsi atau stereotype yang muncul. Kalau orang Jawa itu, aduh sorry nih, lelet deh, apa-apa lelet, lu belakangan, lu aduh pokoknya lelet deh gitu ya. Atau orang Batak ngomongnya kenceng keras gitu ya, tapi ngomong doang kan gitu ya. Atau orang Timur sana ngomong yang apa kemana-kemana tapi nggak jelas. Itu nama stereotype gitu ya. Nah stereotype tadi membuat kita ya kan harus hati-hati di dalam merespon budaya tempat. Penting bagi kita untuk memahami, mengetahui banyak ragam stereotype yang terjadi di lingkungan masyarakat dan budaya berbeda
Next. Nah, coba sekarang tanya, kenapa stereotip itu berbahaya? Coba Robi, coba Rob, cerita sedikit Rob. Kenapa stereotip itu berbahaya, Rob? Izin Pak. Ya. Mungkin memang dari yang sekilas saya baca dari PPT juga ya Pak, stereotip itu berbahaya karena apa ya? Mungkin dari cara pandang kita sebagai orang awam gitu terhadap salah satu kebudayaan gitu. Misalnya seperti tadi contohnya jangan sekali-sekali menggunakan atau mencoba-coba gitu penggunaan bahasa-bahasa budaya yang belum kita terlalu paham gitu akan seluk-beluk dari budaya tersebut. Misalnya penggunaan bahasa Sunda padahal kita bukan orang Sunda gitu. Nah itu nanti takutnya saat apa namanya mungkin bisa dapat menyinggung perasaan dari orang-orang yang suku Sunda seperti itu Pak. Oke, terima kasih Prof. Oke, next slide please. Nah, ada sih beberapa teori yang memberikan informasi bahwa stereotip itu menunjuk pada suatu keyakinan yang terlalu digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, disederhanakan, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok. Ada 4 dimensinya, arah, direction, dengan positif atau negatif, intensitas, menunjuk pada seberapa kuatnya keyakinan dari suatu stereotip, ketepatan, sebentar. Oh, saya ini dulu, sebentar, saya power saya mau habis. Sebentar. Oke. Oke, Nesha, coba Nesha, kamu ketika dipersepsikan sebagai orang Padang yang penuh perhitungan atau pelit itu, pernah nggak kamu merasa tersinggung? Apa yang kamu lakukan ketika ada orang mempersepsikan kamu seperti itu? Kalau dari saya sendiri tersinggung sih enggak Pak, lebih kayak mungkin orang karena stereotip ini sudah tersebar di mana-mana gitu kan Pak. Tapi lebih kayak membuktikan aja sih kalau orang Padang itu sebenarnya nggak pelit loh, itu cuma persepsi aja gitu Pak. Bagaimana cara kamu membunuh stereotip tadi bahwa orang Padang itu tidak pelit? Kalau misalnya lagi makan sama teman-teman kayak ditraktir gitu Pak, sekali-sekali gitu. Kamu suka mentraktir? Yenes? Iya Pak. Wah luar biasa. Tepuk tangan buat Nesha dong, luar biasa. Kadang kalau juga kalau kan kadang kita dari Padang ke Jakarta itu kan orang Padang tuh suka bawa rendang gitu kan ya Pak. Jadi dibagi-bagi lah ke teman-teman gini loh rasa rendang. Keren banget. Luar biasa. Nah itu Pak yang dilakukan Nesha untuk membunuh stereotip tadi. Coba Markus, kamu setuju dengan cara-cara Nesha tadi? Atau biarin aja, ngapain dipikirin? Setuju sih Pak, soalnya Ines yang baik. Kamu pernah dikasih rendang sama dia? Saya selalu dikasih semua. Luar biasa. Hati-hati ya Nes, dia tipikal laki-laki yang suka menerima apa aja nih Nes. Oke, next slide please. Oke, nah berbeda dengan stereotip tadi. Nah, kalau prasangka ya kan adalah suatu sikap kaku terhadap suatu kelompok orang berdasarkan keyakinan atau prakonsepsi yang salah. Jadi lebih ini tepatnya gini, Aliudin, kamu pernah nggak sih berprasangka kepada katakan Nesha tadi
sebelum kamu tahu tentang stereotype orang Padang seperti apa? Pernah nggak? Cek saya Pak. Oke, suaranya bagus. Oke. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Oke, clear. Clear, man. Iya, demikian teman-teman sekalian. Belum ya? Hilang dia. Din? Halo Din. Cek Pak, apakah sudah terdengar Pak? Tadi terdengar clear Din. Clear Din, terdengar bagus Din. Ya, Pak, karena mendung tadi Pak. Oh ya, oke. Mungkin kalau orang-orang Padang tuh di daerah saya itu banyak juga kan Pak, banyak juga ada kenalan orang-orang Padang yang di sini. Kalau dari yang saya lihat pernah ikut pernikahan orang Padang tuh kebanyakan mereka nikahnya milih sama orang Padang gitu. Oke. Yang saya tahu sih Pak. Jadi mereka lebih mengutamakan kalau di daerah sini mereka cari yang sesama orang Padang sih Pak. Oke. Terus kalau dari segi pernikahannya saya lihat tidak seribet di daerah kami deh Pak. Kayak kalau mereka yang udah merantau ke sini ya Pak. Kalau yang di daerah saya itu agak banyak ada adatnya gitu Pak. Mungkin yang saya tahu cuma sedikit. Ya, gimana? Kalau di daerah kamu gimana? Kalau daerah saya Pak, itu pertemuan adat dulu Pak. Pertemuan adat dulu sampai beberapa hari dulu. Itu kalau misalkan ceweknya orang sini ya Pak, ceweknya orang sini terus laki-lakinya juga orang sini Pak. Jadi mereka itu pertemuan adat dulu sama ketua adat, terus bahas maharnya. Kebetulan mahar kami di daerah kami itu kan maharnya agak unik Pak. Itu gading Pak, gading gajah. Oh, serius? Serius Pak. Kalau di daerah kami itu maharnya untuk perempuan itu gading gajah Pak. Dan gading gajah itu walaupun nggak ada gajah di sini tapi udah dari dulu gitu. Itu kayak mungkin fosil dari gitu di turun temurun. Dari mana? Gitu, Pak. Dari mana dapat gadingnya kalau nggak ada gajahnya? Itu Pak, itu mungkin fosil dulu yang ditemukan sama orang-orang tua terdahulu itu terus mereka wariskan gitu Pak, dan harganya mahal banget Pak. Oke. Jadi itu yang menyediakan laki-laki atau perempuan? Ali, yang menyediakan laki-laki atau perempuan? Yang maharnya tuh dari laki-laki lah Pak, untuk dikasih ke perempuan gading gajahnya. Oke, kemudian dipajang di rumah atau dijadikan turun-temurun lagi pusaka atau gimana? Kebanyakan tuh mungkin ditaruh di rumah Pak. Misalkan anaknya yang ada anaknya cowok kan Pak, terus anak perempuannya udah nikah, dia dapat gading, disimpan tuh anak cowoknya gitu Pak, biar nanti kalau anak cowoknya nikah udah ada gadingnya gitu Pak. Oh. Misalkan Iya. Kalau misalkan memang mereka udah berada, memang orang tuanya udah berada, kebanyakan dijual gitu buat usaha modal. Misalkan dari ceweknya itu kan kasih ke orang tuanya Pak, gading itu. Oh, oke. Gitu sih Pak. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Luar biasa ya perbedaan ini ya. Baik teman-teman sekalian. Jadi memang ragam budaya kita itu luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di luar negeri apalagi kan gitu ya. Jadi di Indonesia saja perbedaan hal-hal tersebut bukan hanya soal pernikahan ya. Oh ya, saya ingin cerita nih. Jadi kalau di Singapura. Jadi pernah saya satu tim ke Singapura terus naik bis terus ada kelebihan seat 1. Artinya ada teman saya yang harus berdiri gitu ya. Kayaknya saya nggak kebagian tempat lah. Karena ada teman yang ikut 1 gitu misalnya. Itu bisnya nggak mau jalan gitu ya. Sopirnya nggak mau ini, katanya tuh teman kamu ada kelebihan 1. Ya nggak apa-apa, kita bilang gitu kan, berdiri aja gitu ya di ini. Nggak mau dia, tetap nggak mau jalan sampai teman saya itu turun gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin di Indonesia ya biasa aja gitu ya. Kalau kita naik bis mah gantung aja gitu kan, tapi di luar negeri nggak bisa.
Kemudian perbedaan lagi misalnya ketika saya makan Indomie gitu ya di Korea gitu. Di Korea saya nginep di sebuah hotel, saya makan Indomie di restorannya sarapan pagi karena saya tidak suka makan telur gitu ya. Saya makan Indomie. Lalu diusir saya sama orang restorannya. Oke, sorry sir. Diusir maksudnya baik-baik sih. Sorry sir, kamu tidak boleh makan di sini. Loh, ini kan Indomie saya sendiri gitu ya. Kan saya beli sendiri gitu. Ini enggak boleh katanya. Kamu harus pindah ke ruangan lain atau di kamar tamu atau apa gitu ya. Kalau enggak makan di tangga darurat sana gitu ya. Segitunya, karena dia takut nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya, restorannya saya mungkin dibawa ke rumah sakit, kemudian restorannya akan kena penalti atau hukuman karena menyajikan makanan yang tidak sehat. Hal-hal seperti itu. Jadi banyak banget teman-teman sekalian perbedaan budaya itu yang pada ujungnya itu bisa memicu kecurigaan, prasangka dan lain sebagainya yang menuntut kita sebagai anak muda sekarang ini harus lebih wise, harus lebih mindsetnya harus jauh lebih terbuka menghadapi perbedaan itu. Jangan ujuk-ujuk misalnya ketika misalnya Firda atau tadi Hafid atau Rahul gitu misalnya kan ketemu dijodohkan oleh orang tuanya terus nggak mau karena ini terus guling-gulingan gitu, menangis atau macam-macam gitu ya. Coba lebih dewasa, lebih jadi anak sekarang itu bukan anak yang cengeng yang melihat budaya itu sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah hambatan, sebagai sebuah yang atau malah melecehkan. Nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi ngapain sih harus pakai adat segala sih? Kenapa sih harus gini-gini, harus gini, nggak gitu. Karena contoh ketika menikah tadi, yang menikah bukan hanya kalian berdua, tapi juga ada keluarga besar di belakang kalian yang akan menjadi sebuah penyatuan budaya yang berbeda gitu ya. Jadi butuh banget orang-orang yang hari gini kalian memang harus lebih dituntut, harus lebih sangat bijak, sangat sabar, berwawasan luas, melihatnya jangan ikut-ikutan ya udah misalnya ngelawan orang tua karena misalnya orang tua pengen misalnya memegang adatnya harus dijalankan gitu ya. Karena semuanya sebelumnya teman-teman sekalian ya ada solusi gitu ya. Ada solusi yang bisa ditempuh karena kalau jangan terpaku misalnya dengan novel-novel ya, cerita-cerita novel yang bagaimana perbedaan adat tadi menyebabkan misalnya seorang atau sepasang kekasih melarikan diri atau dibuang dari adatnya gitu ya karena dia melanggar adat gitu ya. Sekarang sangat terbuka dan sangat semua itu bisa dibicarakan. Bulan lalu saya baru pulang dari Bali gitu ya, ada teman saya, ada staf saya menikah di sana. Saya hadir di acaranya dia. Saya tanya ke dia, apakah di situ di Bali itu masih memegang adat perbedaan kasta segala macam tadi? Oh tidak, sekarang mereka sangat lebur gitu ya, sangat bisa menerima perbedaan segala macam itu, bahkan banyak terjadi pernikahan beda agama gitu ya di Bali itu, ada yang dengan Islam dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan juga kalian harus menikah antar agama, tidak gitu ya. Tapi melihat masalah itu jangan dari kacamata sempit gitu ya. Maksudnya perbedaan adat tadi, perbedaan budaya segala macam tadi membuat kalian misalnya gelap mata terus memutuskan ya udah kita kabur seolah dunia milik kalian berdua gitu ya. Tidak seperti itu melihatnya. Tetap kita hormati adat budaya kita karena itu berdasarkan tadi siapa yang mengatakan Ali ya, udah turun temurun gitu ya. Nggak mungkin orang dulu itu sebodoh yang kita sangka sekarang itu. Pasti mereka punya alasan kenapa membuat adat itu seperti itu, pasti ada di balik itu ya kan. Di balik kenapa misalnya orang Padang tadi yang stereotipnya perhitungan itu karena mereka misalnya mayoritasnya adalah berdagang. Ketika Anda tidak pinter membuat perhitungan dalam hal perdagangan, Anda akan kalah ya kan.
kalau Anda tidak pinter menghitung untung dan rugi dalam sebuah perdagangan, Anda akan kalah dalam perdagangan. Nah, itulah orang Padang suka merantau, suka berdagang gitu ya, sehingga dia lebih cermat dalam melihat perekonomian. Nah, cara memandangnya seperti itu. Terus mungkin kenapa orang Jawa lebih lelet, lebih lambat mengambil keputusan lebih apa? Karena mungkin juga dibutuh perhitungan yang matang. Ya kan, ada hari baik, gitu kan, ada unsur-unsur alam yang harus diperhatikan, gitu kan, bulan baik, gitu ya. Terus banyak hal-hal lain yang sebetulnya punya alasan juga. Kenapa akhirnya keputusan diambil secara lambat. Oke, next slide. Nah, ini lebih kepada teori-teori saja, teman-teman sekalian, ya kan. Intinya, ketika kita membahas bagaimana prasangka itu terjadi, bagaimana sebuah stereotip itu terjadi, kalian harus mempunyai sebuah pola pikir yang lebih dewasa, ya kan, lebih lebih terbuka dengan kondisi yang ada, berbeda dengan mungkin orang tua kalian dulu gitu ya, tapi tidak dengan memberi label, wah mereka orang lama, orang kuno yang berpotensi kita tidak menghormati, tidak ya. Jadi teori-teori ini jadi bekal buat kalian nanti mengatakan bahwasanya sebuah budaya itu lahir dari sebuah kebiasaan yang niatnya tentu baik, tapi karena zaman dulu belum ada teknologi, belum ada macam-macam yang membuat mereka terlihat kuno di saat sekarang ini gitu ya. Ya mungkin zaman dulu pesan disampaikan lewat surat, lewat dari mulut ke mulut, dari semacam ya. Sementara saat ini kita tahu dunia itu sangat rata gitu ya, tidak ada di batas-batas negara. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mari kita diskusi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, Mbak izin bertanya Pak. Oke. Mengenai ini kan, misalkan kita untuk memulai komunikasi dengan orang yang budayanya berbeda gitu Pak. Itu apakah perlu kita, kan pasti misalkan sekarang main Twitter atau main Instagram gitu kan, pasti kayak tiba-tiba ada yang ngechat, entah itu dari mana, luar negeri apa gimana gitu kan. Itu apakah kita perlu kayak mempelajari minimal budaya mereka dulu baru membalas, atau gimana ya Pak gitu dalam menyikapinya? Oke, so Pak, jadi gini, kan tiba-tiba peristiwa itu kan juga kadang-kadang tidak kita rencanakan. Misalnya lagi nunggu bis atau lagi nunggu apa, dijemput saudara ke bandara atau apa, ketemu gitu ya. Tentu penting bagi kita penting bagi kita untuk memulai sebuah pembicaraan itu, kalau saya menyebutnya gini, kan tipikal orang beda-beda ya. Saya kebetulan karena suka menulis gitu ya, suka menulis catatan-catatan kecil ya. Saya sangat senang bertemu dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi setiap saya punya kesempatan, misalnya duduk di sebelah seseorang atau apa, saya gatal aja pengen negor dia atau apa. Mbak kemana? Mbak matanya cantik deh. Enggak gitu juga sih maksud saya. Mbak dari mana ya? Dari mau kemana gitu ya. Walau kadang-kadang kemarin ya waktu saya ke Jogja, minggu lalu saya ke Jogja. Samping saya itu kayaknya dosen, karena saya lihat di belakang kursi depan tempat dia duduk itu ada modul-modul gitu ya. Kayaknya sarjana hukum gitu ya. Modul ilmu hukum bisnis atau apa gitu ya. Terus saya pengen negor tapi orangnya udah tua, terus nggak menarik lah untuk diajak bicara gitu ya. Tapi tetap aja gatel gitu ya. Kenapa Pak? Saya bilang gitu kan, dia gelisah kiri kanan. Kenapa dia lihat kiri kanan gitu kan? Dia lihat ke jendela gitu kan. Kenapa Pak? Saya bilang gitu kan.
Mas, ini pesawatnya pakai baling-baling ya? Oh, ATR maksud Bapak gitu ya? Iya, katanya kan. Nah iya Pak, saya bilang gitu kan. Kalau Bapak naik dari Halim ke Adi Sucipto ya, kalau Jogja, Adi Sucipto, Bapak naiknya ATR Pak sekarang. Kalau Bapak naik pesawat lebih besar, Bapak harus ke Cengkareng, turunnya di Yogyakarta International, Yogyakarta International, Yogyakarta International Airport gitu ya. Gitu Pak. Waduh, katanya kan, yaudah turun aja Pak. Saya bilang, ya enggak juga kali katanya kan saya harus ngajar di sana. Oh ya udah, kalau itu gimana dong Pak gitu kan? Ya saya takut nih Mas. Waduh, saya mulai mikir nih kan, jangan nanti dia pegangan nih, ngeri juga nih bapak-bapak pegangan kan, sorry lah gitu ya, kan masih normal gitu ya. Waduh, saya bilang gitu kan, dalam hati saya nggak ngomong gitu ya. Si bapak gimana ya nanti kalau dia takut dia pegangan gimana gitu. Panggil mbak pramugarinya, Mbak, Bapak ini takut nih, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa kok Pak, bagus kok ini gitu ya. Kata si mbak pramugarinya menenangkan si bapak tadi gitu kan. Nah dari itu teman-teman sekalian, akhirnya kita cerita banyak ya. Saya mencoba mengalihkan pikiran takutnya dia tadi gitu ya. Sambil saya cerita juga, Pak saya kemarin tahun lalu waktu ke Australia, saya bilang gitu ya. Dari Sydney ke Canberra itu juga pakai pesawat seperti ini Pak, dan aman-aman aja Pak, saya bilang gitu kan. Oh gitu ya Mas, ini pertama kali loh Mas, saya seumur hidup naik beginian, dia bilang gitu kan. Naik pesawat udah berapa kali, saya bilang gitu kan. Ada berapa kali juga sih katanya, tapi naik ATR ini baru sekali ini katanya. Oke, terbanglah kita ke Jogja gitu ya. Nah memang teman-teman sekalian, kalau kalian naik pesawat yang baling-baling ya dengan yang jet itu beda. Jadi turbulensinya itu berasa nanti itu ketika mau mendarat atau di beberapa ini dia akan gini nih. Jadi lambung kita tuh kayak naik turun tuh apa ya, berasa gitu ya. Ada nggak pernah naik ATR ya? Kalau daerah-daerah timur biasanya Maluku, ya Ali kalau kampung kamu naik ATR nggak? Enggak. Naik Pak, dari kabupaten ke ibu kota provinsi. Naik ATR ya? Ya. Iya kan, naik baling-baling bambu gitu ya? Yang baling-baling samping kiri kanan. Iya, samping kiri kanan. Kalau kiri doang nggak bisa terbang, Atuli. Ada yang baling-baling depan juga ada Pak, yang kecil banget. Oh iya, kamu benar. Ya Pak, yang satu di depan. Oh iya, sorry. Ali luar biasa, ini bikin lucu juga. Oke. Jadi akhirnya, jadi dia akhirnya nggak ngelihat ke baling-baling itu. Jadi serius cerita, kamu di mana? Di BPS Pak. Oh bagus itu statistik katanya. Akhirnya kayak udah terbang, dia lupa gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya si Sofa Maulidia tadi ya, panggilnya Lydia ya atau Sofa. Tidak selalu saya harus tahu latar belakang si bapak itu, karena memang kami baru pertama kali kenal ya kan, baru ini, tapi kan saya bisa melihat menyesuaikan level pembicaraan saya karena dia seorang dosen gitu ya. Saya coba membantu menenangkan dia dengan asumsi, karena kalau dia nggak takut kan jadi nggak pegangan sama saya. Gitu sih Sofa ininya. Benar nggak sih? Saya nggak tahu juga benar atau enggak. Oke, next. Ada pertanyaan? Mutia, coba kalau Mutia nggak nanya nanti saya yang nanya loh. Coba Mutia, kamu boleh nanya ke teman kamu juga yang lain, boleh. Kalau pertanyaan nggak ada sih Pak. Mutia Fitri Oktaviani. Iya Pak. Kamu lahir bulan Oktober? Iya benar. Tanggal berapa? Tanggal 17. Tanggal 17. Beda dengan Zahra tadi ya, 17 Agustus. Oke. Coba Fitri, kamu cerita di kebiasaan di daerah kamu apa? Seperti apa? Mutia. Saya kan di Kalimantan Barat Pak, di Pontianak. Barat, ya? Pontianak, oke. Ya. Kalau kebiasaan tuh ada satu sih, itu kayak kalau namanya tuh kemponan. Apa itu? Itu apa ya? Terus kita tuh harus nyicip gitu. Kita harus nyicip. Kalau kita nggak nyicip tuh takutnya ada sesuatu hal buruk terjadi gitu. Itu kayak Iya Pak. Dia datang ke rumah kita atau kita datang ke rumah dia? Misalnya kita berkunjung gitu atau
Iya, kempunan. Misalnya kita lagi berkunjung ke rumah orang atau kita lagi dari rumah orang terus udah mau pergi gitu Pak. Terus tiba-tiba dia nawarin makanan. Nah, makanan itu tuh kita harus nyicip gitu Pak. Kalau enggak ntar bilang hati-hati kempunan gitu. Nah, kempunan tuh takut ada sesuatu terjadi entah di jalan kita. Ya amit-amit tabrakan atau apa gitu Pak. Kepuhunan gitu ya. Kempunan sih bilangnya. Kempunan, beda ya. Kempunan. Kempunan ya. Itu makanannya berupa apa aja? Ya. Terserah apapun. Pokoknya makanan apapun yang ditawarkan gitu. Entah makanan, entah minuman gitu. Nah itu misalnya terus kadang kalau misalnya kita nggak mau banget gitu ya makannya dari ujung telunjuk gitu Pak. Makanannya tuh kayak dijamah gitu namanya. Jadi pegang gitu aja. Kayak Oreo gitu dicelupin gitu. Enggak juga ya? Nggak pakai, pokoknya dipegang dikit aja gitu. Siap. Mutia, kamu ketika kejadian di Pontianak beberapa tahun lalu, ketika ada konflik suku apa ya? Dayak Madura ya, Pak? Dayak, Yes. Kamu udah umur berapa kamu waktu itu? Nggak tahu Pak, saya nggak ada ingat apapun tentang itu. Kayaknya masih kecil deh, atau belum lahir kali ya. Kamu lahir di sana kan? Iya, lahir di sini. Nah, saya lupa tahun berapa kejadiannya, tapi saya menyaksikan langsung, itulah tadi ya. Ini bukan horor ya ceritanya, tapi saya melihat memang ada orang di jalan bawa kepala orang gitu ya. Saya nggak tahu, jadi pas waktu saya tiba di situ itu, pas lagi konflik itu, kemudian kami dilarang keluar hotel, terus pokoknya lagi mencekam banget lah ya. Mencekam banget, dan sepanjang jalan itu ada tuh toko-toko ditulisin gitu kan, saya bukan orang Madura atau apa gitu ya. Jadi konflik antar budaya itu luar biasa menakutkan gitu ya. Bayangkan ketika kalau nggak salah ya, benar ya? Iya, Dayak sama Madura. Ya, jadi bukan dukunnya, tetuanya itu memberikan sugesti atau apa gitu ya kepada misalnya suku Dayak itu bahwasanya ini loh, ini musuh kamu nih. Jadi kayak baju orangnya Madura tadi diciumin ke hidungnya sehingga dia bisa mencium tuh dari arah mana nih ada orang Madura di sini atau apa gitu. Pokoknya mencekam banget tuh. Pada tahun berapa? 90 berapa itu ya waktu itu. Saya suka ke Pontianak itu suka dengan duriannya enak banget, durian Pontianak itu. Dan juga ada baju kaos Salembe ya, apa namanya? Salembe ya. Pernah dengar nggak kamu Mutia? Kaos kayak Dagadu punya, kayak Joger punya, itu buatannya Pontianak gitu. Nggak pernah ya? Nggak tahu Pak. Salembe ya. Jadi itu baju kaosnya khasnya Pontianak ya. Masih ada nggak sampai sekarang? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Kamu kurang jajan kali ini. Sorry. Enggak, jadi karena saya penggemar baju kaos ya, jadi setiap daerah yang saya kunjungi itu biasanya saya beli satu kaos yang jadi kenang-kenangan gitu. Jadi di sepanjang ada pasar apa tuh, ada jembatan, ada jalan sebelah kirinya itu jual semua pernak-pernik itu daerah Pontianak itu ada kaos itu di situ. Jadi ciri khasnya sama kayak Joger, sama kayak bajunya Dagadu gitu ya, permainan kata-katanya gitu. Jadi ada kata-kata khas daerah sana yang saya juga nggak ngerti, beli aja, penting kok lucu ya gitu ya. Taunya lucu itu adalah ketika kita pakai terus ada orang dari mas dari Pontianak ya, bukan Pak gitu ya. Itu artinya ini loh gitu, jadi langsung saya copot tuh bajunya biasanya. Karena artinya ternyata lucu dan ya lucu lah. Oke, terima kasih Mutia sudah berbagi dengan kita. Siapa lagi yang belum saya sapa? Firda. Halo Firda Damayanti, apa kabar? Baik Pak. Oke. Firda dari mana? Saya dari Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah. Coba cerita apa yang menarik dari Kalimantan Tengah. Kalau saya itu mirip kayak Mutia Pak, tapi namanya kepuhunan. Kepuhunan ya. Oke. Jadi makanan itu diserahkan oleh tuan rumah kepada kita ketika kita mau pulang atau pas mau datang? Enggak, biasanya kalau kita bertamu nanti kayak dikasih teh atau kue,
tidaknya itu kayak dipegang sih Pak gitu. Kayak dicicipi sedikit gitu. Nggak sama sih Pak artinya kayak mutia. Kalau bisa kalau ada kecelakaan, kalau enggak gitu lah. Kalau enggak nyicipin gitu, kata orang-orang sini gitu sih Pak. Sampai hari ini masih ada? Iya. Masih ya. Kalau yang saya tidak salah dengar adalah kalau kita minum tuh, kalau kita sempat minum air Kalimantan Selatan, lupa saya di Kalimantan Selatan atau apa, itu suatu saat kita akan kembali lagi ke situ, benar nggak sih? Iya, air Mahakam kalau nggak salah Pak. Oh, air Mahakam ya. Pantesan saya bolak-balik ke sana ya. Enggak juga sih, tugas itu. Mitosnya begitu. Mitosnya begitu ya. Tapi kamu percaya nggak sih? Kayak kalau saya percaya aja sih Pak, karena di Kalimantan juga. Oke, terima kasih. Ya, ingin tahu pelihara tetangga ganti ruginya sampai keturunan mama. 500. Rahul, tadi kenapa kamu pakai celana bola, atasnya pakai celana baju seragam hari ini? Biar enak